Halo semua, pada video ini saya akan mempresentasikan bagaimana upaya kita untuk menjunjung dan menjaga integrasi nasional di negara kita. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pandi Putu Dimas Permana, biasa dipanggil Dimas, dengan NIM 20103244. Baik, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keanekaragaman, baik itu dari segi suku, ras, agama, dan keanekaragaman lainnya. Tentunya, keanekaragaman ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, kita dapat memanfaatkan keanekaragaman ini sebagai untuk menarik perhatian warga negara asing untuk berkunjung ke negara kita, sehingga sektor dari pariwisata kita dapat berdampak positif dan di bidang ekonomi juga bisa berkembang. Dampak negatifnya tentunya ini akan memunculkan ketakutan karena keanekaragaman tersebut, sehingga berpotensi terjadinya perpecahan. Guna menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukannya integrasi nasional, di mana dengan adanya integrasi ini diharapkan negara tidak terdapat perpecahan dan terhindar dari masalah yang begitu besar. Jadi, apa itu integrasi nasional? Secara umum, integrasi nasional dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dalam bahasa Latin atau bahasa Inggris berarti integrate, yang artinya memiliki arti kesempurnaan atau keseluruhan. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sementara kata nasional adalah dari bahasa Inggris, berasal dari kata nation, yang artinya sekumpulan orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Jika digabungkan, integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok individu yang lainnya menjadi kesatuan nasional. Ini berarti walaupun kita memiliki banyak perbedaan, baik itu dari perbedaan kasta, agama, latar belakang, tempat tinggal, dan perbedaan dalam berbicara menggunakan bahasa daerah lainnya, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, banyak sekali tantangan yang kita hadapi, seperti dari dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal, banyak tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sementara dalam dimensi vertikal, terdapat celah perbedaan antara kaum elit dan massa. Tentunya perbedaan ini terjadi karena pendidikan kekotaan yang menyebabkan sudut pandang dari kaum elit berbeda dengan sudut pandang kaum massa yang memiliki pandangan tradisional. Masalah yang berkaitan dengan dimensi vertikal sering muncul terjadi karena permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberi kesan bahwa kasus dimensi horizontal cenderung menonjol daripada kasus dimensi vertikal di Indonesia. Misalnya saja kasus-kasus disintegrasi yang berhubungan dengan ras. Jadi, apa upaya kita sebagai generasi muda? Ada beberapa yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk menjaga dan menjunjung
integrasi nasional ini, di mana kita dapat menyeimbangkan atau menjaga stabilitas negara dan keutuhan negara. Contoh atau upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman mengenai apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu moto atau semboyan nasional yang ada dalam negara kita, yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu. Pemahaman tentang moto ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendidikan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia memahami bahwa perbedaan etnis, agama, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup bersama dalam satu negara yang harmonis. Yang selanjutnya, kita dapat menjaga keragaman budaya. Budaya Indonesia sangatlah beragam, baik dari segi bahasa, adat istiadat, seni, dan lain sebagainya. Menjaga adalah dapat kita lakukan dengan melestarikan keragaman budaya ini, walaupun banyak orang yang menganggap bahwa dengan melestarikan ini adalah hal yang kecil. Justru kita dapat memulai dari hal yang kecil, karena budaya ini salah satu aset negara yang dapat mempersatukan masyarakatnya. Contohnya bisa dengan mengadakan pesta kesenian atau parade. Masyarakat akan berbondong-bondong untuk ada yang menonton, ada yang mengikuti lomba, walaupun memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi kita dapat menjaga keragaman budaya dimulai dari melestarikannya. Selanjutnya itu dengan meningkatkan dialog antar kelompok. Tentu dari kasus-kasus disintegrasi yang muncul, seringkali kesalahpahaman adalah pemicu utama terjadinya kerusuhan atau kasus disintegrasi. Jadi dengan meningkatkan dialog antar kelompok, pemahaman dan saling menghargai antar kelompok, dialog dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan formal atau informal, kegiatan budaya, dan acara bersama lainnya. Selanjutnya itu dapat meningkatkan partisipasi politik. Nah, mendengar kata politik, tentunya politik ini sudah terdapat stigma negatif dari masyarakat mengenai politik. Tentunya ini berkaitan karena kasus-kasus kriminal yang muncul di Indonesia saat ini banyak berhubungan ke politik. Walaupun begitu, partisipasi politik tentunya dapat meningkatkan kesatuan nasional kita. Karena dengan berpartisipasi politik, itu akan secara tidak langsung menambah wawasan kewarganegaraan kita, sehingga tidak secara tidak langsung akan meningkatkan rasa kepemilikan kita kepada negara atau rasa mencintai dan rasa kesatuan nasional. Dan partisipasi politik ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti pemilihan umum, seperti ikut kampanye dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya bisa menjaga kesetaraan. Kesetaraan adalah prinsip yang penting dalam integrasi nasional. Seluruh masyarakat Indonesia harus diperlakukan sama di mata hukum, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu harus dihindari, sehingga seluruh masyarakat bisa merasa dihargai dan diakui. Baik, itu adalah upaya dari bagaimana generasi muda dapat menjaga dan menjunjung dari integrasi nasional. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam menjaga dan menjunjung integrasi nasional, peran seluruh masyarakat Indonesia sangatlah penting. Bukan hanya generasi muda, tapi kita sebagai generasi muda dapat memokoki atau menjadi pilar utama untuk
menjaga dan menjunjung integrasi nasional, sehingga kita dapat menciptakan masyarakat yang memiliki rasa persatuan begitu besar dan dapat menjaga stabilitas negara dan kesatuan negara. Baik, demikian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.